warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kurnia Fatur Rahman dengan rekan saya Andi Rafaki Muhammad akan mendemokan soket programming antara TCP dan UDP. Dimulai dari TCP dulu. Ini TCP servernya. Yang dipakai itu from socket import. From socket itu diimport itu untuk ambil library dari si import dari socketnya yang ngambil semuanya. Terus kita set server name-nya itu karena servernya itu servernya itu 19981, maka kita pakai 19981 untuk server. Kemudian di set server portnya 888, lalu server socket itu sama dengan socket IPNet source-stream, itu untuk mendefinisikan bahwa socket ini socket TCP. Terus di bind server socketnya dengan ini server name-nya, IP address-nya dengan portnya itu. Lalu di server socket ini melakukan distance untuk menerima dari klien nanti. Terus di print server ready to receive. Lalu while true itu connection socket dengan address-nya itu di accept antara klien dengan server. Terus while connection socket, while terkoneksi itu ini sentence-nya itu connection socket directory 2604 itu di decode dari si kliennya itu. Terus ntar dapat sini print sentence receive from client. Ini dari kliennya itu sentence gimana. Terus dari yang udah dikirim dari klien di capitalize di upper sentence-nya. Terus di send lagi dengan menggunakan tadi itu di encode pakai capital sentence. Terus connection socketnya itu. Lanjut ke klien. Ini terus pakai client port lagi, terus client socketnya substream sama agar di TCP. Terus ini client socket connect. Nah ini langsung aja, nggak usah pakai server name server port. Oke, sip. Begini ini server IP-nya. Terus sentence-nya itu dari kliennya itu inputnya input lowercase karena nanti akan di itu uppercase di server. Terus di send, di encode, terus modified sentence-nya itu di client socket v 2664. 2664 ya. Terus di print modified sentence yang di decode di client socket. Baik, mungkin langsung saja kita melakukan demo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mendemokan soket programming untuk TCP server dan klien. Nah, yang sebelah kiri ini command prompt-nya untuk nge-run nanti yang TCP server, yang kanan ini untuk TCP klien. Baik, mungkin langsung saja. Pertama-tama sudah saya change directory ya ke directory yang udah ada codingan si Python-nya TCP server itu. Ini lalu kita run sebentar. Oke, sini sudah tertulis bahwa servernya is ready to receive, berarti dia sudah listen ya. Kemudian untuk kliennya, oke, saya run. Oke, pertama-tama saya tes dulu ya, tes. Oke, sudah terlihat ini inputannya. Jadi tulisan tes ini terkirim ke si server itu, sentence receive from client, tulisannya tes. Lalu dari servernya ini dimodifikasi sentence-nya di upper, terus dikirim lagi ke kliennya. Terus dapatnya itu dia yang tesnya sudah di upper. Oke.
sekarang saya lanjut ke mengirimkan nama dan NIM kelompok anggota kelompok, yaitu Andira Fakih dan Muhammad Kurnia saya sendiri. Saya input, saya paste Andira Fakih dan Muhammad Kurnia. Ya. Sentence receive from kliennya dari kliennya ini, lalu inputan dari kiriman dari servernya ini yang sudah di upper. Baik, terus kemudian saya akan mendemokan yang dari device berbeda. Baik, kemudian untuk yang berada di dua device, saya sedang di laptop yang berbeda. Untuk servernya masih ready to receive. Kemudian saya akan coba masukkan merun codingan kliennya di sini. Python TCP client. Saya run, bisa di input lowercase nya, saya tes dulu, tes. Oke, sini sudah masuk tes. Saya di server sudah sentence receive from client ya, dapat tes. Lalu dari sini sentence from servernya juga bisa masuk. Kemudian saya ambil nama dan NIM lagi, saya copy, lalu saya paste. Ya, saya kirim. Ya, sudah masuk inputannya, sudah masuk di server Andira Fakih dan Muhammad Kurnia Faturrahman. Terus kemudian dari sini juga ada Andira Fakih Muhammad dan Muhammad Kurnia Faturrahman sebagai yang sudah dimodifikasi sentence-nya di upper. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan apa yang terjadi jika koneksi antara server dan kliennya itu, koneksi wifi-nya itu nanti barnya itu kurang. Oke, baik, sekarang saya akan mendemokan apa yang terjadi pada dua device ini berupa server dan klien jika koneksi wifi-nya itu, jaringannya itu buruk. Saya sudah pakai dua device. Ini klien, sudah saya run kliennya. Ini device server dulu, tadi sebelumnya sudah saya run juga. Baik, sekarang saya akan menuju keluar untuk mendemokan apa yang terjadi jika jaringan wifi-nya itu buruk. Baik. Oke, baik, terlihat saya sudah di luar. Terlihat itu barnya itu hanya satu pada jaringan wifi. Berarti saya bisa mengirimkan sentence dari klien. Saya coba tulis tes. Ya, dapat sentence response dari server, tetapi memiliki jangka waktu atau delay-nya cukup lama dari server ke klien. Kemudian saya akan masukkan nama dan NIM. Nama dan NIM. Ya, saya kok paste. Saya enter. Ya, sedang memproses. Ya. Baik, sudah masuk dari servernya. Ini membuktikan bahwa server TCP itu memiliki karakter-karakter yang sudah saya pelajari atau saya tahu. Itu membuktikan, yaitu berupa dia itu sequential dan reliable. Terbukti dari sini dia itu harus kata-katanya itu tidak berantakan. Nah, dia itu sequential dan reliable dan datanya itu terkirim semua, walaupun dimakan bayar dengan waktu pengiriman yang lebih lama daripada memakai UDP. Baik, cukup sekian untuk klien untuk TCP server dan klien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira Fakih Muhammad di sini akan menjelaskan soket programming dengan menggunakan protokol UDP atau User Datagram Protocol.
Pada UDP ini, klien tidak perlu membuat koneksi ke server, karena klien hanya mengirimkan datagram ke server. Begitu juga sebaliknya, server tidak perlu membuat koneksi dengan klien, dan hanya menunggu kiriman datagram dari klien. Datagram ini berisikan pesan dan address dari klien. Lalu untuk penjelasannya, saya mulai dari servernya terlebih dahulu. Yang pertama, mengimportkan semua metode dari modul socket. Yang kedua, lalu menginisialisasi server port yang digunakan ke dalam variabel server port. Selanjutnya, melakukan inisialisasi IP address dari laptop yang digunakan. IP address ini adalah IP address dari laptop saya. Lalu untuk yang berikutnya adalah membuat objek socket dengan menggunakan dua parameter yaitu AF_inet dan sockDiagram. AF_inet ini adalah address family yang digunakan untuk mendesain tipe address socket agar bisa berkomunikasi dengan IP address. Dan untuk sockDiagram adalah UDP ini sendiri. Selanjutnya, digunakan prosedur bind untuk mengikat antara server address dengan server port yang digunakan. Setelah itu, jika tidak ada error, server akan melakukan print kalimat ini, "The server is ready to receive." Berikutnya, ini ada looping forever yang bertujuan untuk yang nantinya server akan menunggu selama 24 jam sampai dengan adanya kill proses. Jadi server akan menunggu klien terus-menerus selama 24 jam tanpa henti. Selanjutnya di sini adalah server akan menerima kiriman pesan dari klien. Untuk 2020 di sini adalah ukuran maksimal byte yang bisa diterima oleh server. Lalu di sini server akan mengeprintkan string yang diterima oleh server dari klien. Setelah itu, pesan yang sudah diterima tadi dilakukan upper dengan fungsi uppercase supaya sentence kalimat tadi setiap karakternya menjadi huruf kapital. Setelah itu dikirim kembali ke server, ke klien. Selanjutnya, penjelasan di bagian klien. Sama seperti tadi, yang pertama kita lakukan adalah mengimportkan semua metode dari modul socket. Setelah itu, kita melakukan inisialisasi IP address dari laptop kita dan melakukan inisialisasi server port yang kita gunakan. Di sini antara klien dan server menggunakan server port yang sama yaitu 7777 agar klien dan server bisa terhubung satu sama lain. Selanjutnya masih sama seperti tadi membuat objek socket. Setelah itu di sini ada looping. Di dalam looping tersebut ada menginputkan message yang nantinya akan dikirim ke server. Message ini adalah dalam bentuk string. Lalu di sini message tadi dikirim ke server, namun sebelum itu dilakukan encode terlebih dahulu. Yang awalnya berbentuk string di-encode menjadi dalam bentuk bytes supaya bisa dikirim. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah string tadi sama dengan close atau tidak. Jika string tadi sama dengan close, maka akan mengeprintkan tulisan klien disconnect dari server, lalu akan melakukan kill proses, dan looping juga akan berhenti. Nah, jika message tadi tidak sama dengan close, maka klien akan menerima balasan dari server dengan pesan yang sudah dimodifikasi menjadi seluruhnya adalah kapital. Lalu terakhir akan diprintkan.
hasilnya. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke dalam demonya. Pertama kita pindah ke direktorinya. Nah, di sini sudah terlihat tulisan the server is ready to receive. Berarti di sini server siap menerima pesan dari klien selama 24 jam tanpa henti sampai dengan adanya kill proses. Lalu kita aktifkan lagi untuk kliennya. Di sini saya masih menggunakan satu device yang sama. Nah, selanjutnya di sini sudah meminta inputan lowercase sentence. Kita masukkan nama saya dan NIM saya. Lalu di enter. Di sisi server akan menerima pesan dari klien nama dan NIM saya. Lalu dibalas lagi ke sisi klien nama dan NIM saya yang sudah dimodifikasi menjadi huruf kapital semua. Lalu saya coba lagi untuk nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman. Hasil yang didapatkan sama. Di sisi server mengirimkan nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman yang tadi diinputkan, lalu dibalas lagi ke sisi klien dengan semua hurufnya sudah diganti dengan huruf kapital. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan klien yang berbeda dengan device aslinya. Di sini saya menggunakan HP saya sebagai klien. Nah, di sini diminta untuk menginputkan lowercase sentence. Saya masukkan nama dan NIM saya terlebih dahulu. Nah, maka di server akan muncul nama dan NIM saya dengan huruf kecil semua, dan selanjutnya akan dibalas oleh server dengan uppercase semua. Selanjutnya kita coba untuk nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman. Nah, sama seperti tadi, pada sisi server akan diterima inputan seperti yang sudah saya inputkan, yaitu nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman dengan huruf kecil semua. Lalu akan dibalas oleh server menuju klien nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman yang sudah dimodifikasi menjadi uppercase semua. Nah, yang baru saja saya demokan adalah ketika jaringan WiFi saya dalam keadaan baik. Bisa dilihat di bagian kanan atas ini, WiFi saya dalam jaringan yang baik, koneksinya masih baik. Nah, setelah ini saya akan melakukan demo ketika WiFi saya dalam jaringan yang buruk. Saya akan berpindah tempat terlebih dahulu. Baik, untuk saat ini saya sudah berpindah tempat yang lokasinya lumayan jauh dari jangkauan WiFi, sehingga sinyal WiFi saya sekarang berkurang dan mungkin agak sedikit buruk. Bisa dilihat di bar atas ini bahwa WiFi saya sudah tinggal satu strip. Bisa dilihat dari screen mirroring saya di HP juga. Sinyal WiFi saya tinggal satu strip juga. Baik, pertama kita
coba inputkan dari device yang sama dulu, yaitu laptop, nama dan NIM saya. Dan lalu kita langsung inputkan nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman. Untuk selanjutnya saya akan langsung mencoba di HP melalui klien yang kedua, yaitu HP saya. Saya akan inputkan nama dan NIM saya, setelah itu dilanjutkan menginputkan nama dan NIM Muhammad Kurnia Fatur Rahman. Nah, ternyata setelah dilakukan eksperimen untuk berpindah tempat agar jaringan WiFi-nya buruk, ternyata setelah dilakukan eksperimen ini belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan teori yang diberikan. Seharusnya hasil yang didapat adalah data yang diinputkan tidak terurut. Namun pada kenyataannya setelah dilakukan eksperimen ini data yang dihasilkan masih terurut dan seperti normal, tidak terjadi apa-apa. Yang bisa dikatakan eksperimen ini berarti belum berhasil. Nah, untuk kesimpulan dari demo soket programming UDP dari saya, yaitu yang pertama, protokol UDP mempunyai ciri-ciri yaitu connectionless karena tidak memerlukan koneksi. Yang kedua, cepat. Cepat itu dikarenakan connectionless tadi. Yang ketiga, tidak acknowledge karena tidak perlu menunggu dan memastikan koneksi. Yang keempat, dapat dilakukan multi client yang sudah saya buktikan sekarang ini dengan menggunakan laptop saya di bagian CMD ini dan menggunakan HP saya dari screen mirroring ini. Itu menandakan protokol DP ini bisa dilakukan dengan multi client. Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah sequence. Namun sequence ini belum bisa dibuktikan dengan eksperimen tadi. Karena tadi meskipun sinyal WiFi lemah, tapi data yang dikirimkan masih dalam keadaan urut dan normal, seperti tidak terjadi apa-apa ketika WiFi-nya dalam jaringan yang baik. Mungkin cukup sekian demo soket programming dengan menggunakan protokol UDP dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Kurnia Fatur Rahman. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian demo soket programming dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.